Selamat siang anak-anakku semuanya yang berada di rumah, yang sedang melihat, menikmati ibadah kita siang hari ini di sekolah baptis. Mari kita terus gemakan iman kita, terus gemakan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan segalanya dalam hidup kita, Tuhan segalanya bagi kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, Tuhan selalu ada bersama kita. Mari anak-anak, kita terus sembah Dia, katakan kepada Dia, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, selamanya. Mari katakan dengan iman kepada Tuhan bahwa Dia baik, Dia sangat baik bagi kita. Yuk. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kepada Tuhan lebih lagi ya. Kita lebih cepat lagi katakan kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Tuhan itu baik selamanya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih kalau kami boleh mengecap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu hari ini. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita katakan kepada Tuhan, Engkau segalanya baik bagi kami.
Engkau harapan dalam hidup kami. Untuk itu kami terus Tuhan mau ada di hadirat. Kami mau ada di dalam dekapan-Mu. Sebentar kami hendak sharing firman. Dan sebelumnya kami mempersiapkan diri Tuhan. Kami menaikkan sebuah pujian untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah harapan dalam hidup kami. Dan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita ada hari ini, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, yang Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan dalam bahasa daerah, dan ini juga sama artinya. Di dalam bahasa daerah itu dia mengatakan bahwa Tuhan harapan hidup kita. Mari kita katakan dalam bahasa Tapanuli. Dang alani hagogonki, boyau mardalan di ngoluko, out sorang pona di lambuki, tungso boyau songono. Sai togu maaw, ay bodoh Tuhan, pargogo dia. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
Haleluya. Kaulah harapan bagi kami, Kaulah sandaran hidup kami, Kaulah kekuatan hidup kami. Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih kalau Engkau boleh menjadi sandaran hidup kami. Sebentar kami hendak sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau celikkan mata rohani kami, Kau buka pikiran kami, untuk kami dapat mengerti itu apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Beracaralah ya Roh Kudus dalam hidup kami saat ini, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan tulus di hadapan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat siang anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Pak Dede akan menyampaikan satu firman yang sangat hari-hari ini mungkin banyak setiap orang yang sangat membutuhkan ini. Makanya tema hari ini Pak Dede beri judul Tuhan yang menjadi sandaran kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan kita. Ya, kalau ada di BB Kudus boleh buka BB Kudus. Kalau ada di Android buka. Kebetulan Pak Dede juga menggunakan Android. Kita buka di Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 26. Ya, Pak Dede akan bacakan dulu firman Tuhannya sebagai berikut. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra yang berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik, bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya. Jadi bacanya sekali lagi Amsal 3 ayat 19 sampai 26. Nah, anak-anak, Pak Dede akan memulai dari dari pendahuluan hari ini. Kita mulai, kalau anak-anak melihat hari-hari ini, apakah wabah corona itu semakin menurun atau semakin menaik? Ya, betul. Wabah corona ini sampai hari ini itu semakin meninggi. Kematian di mana-mana semakin bukan tambah turun, tapi semakin tinggi. Artinya COVID-19 ini hari-hari ini sekalipun sudah ada vaksin masih menakutkan. Masih sangat menakutkan. Ya, dan kematian orang yang terkena COVID itu semakin bertambah. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Satu, memang itu Tuhan izinkan. Tapi yang terjadi yang lebih penting itu apa? Lihat di sini. Pak Dede akan bukakan satu-satu. Ya, di ayat yang tadi. Karena yang pertama, kita itu hidupnya sembrono. Hidupnya sembrono, sembarangan. Kita lihat ayatnya. Di ayat pasal 3 ayat 21. Hai anakku, nih
Pengamsal dia mengingatkan kepada kita, ya, supaya seperti ini. Hai anakku, janganlah pertimbangan. Janganlah pertimbangan. Artinya apa? Kita tuh segala sesuatu tuh harus memberikan pertimbangan. Terlebih kita itu harus berikan pertimbangan yang terbaik, terutama di dalam Tuhan. Nah, kita nggak pernah. Kita selalu melakukan dengan kekuatan kita. Kita selalu melakukan segala sesuatu dengan ego kita, dengan kehebatan kita. Tadi lagu tadi mengatakan bukan dengan kekuatan. Kita nggak punya kekuatan, tapi kita selalu melakukan dengan kekuatan kita. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan wabah ini tidak berakhir, khususnya di Indonesia. Di Indonesia makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Bahkan di kota Bandung sudah ada zona hitam. Sudah menjadi zona hitam. Di salah satu wilayah zona hitam. Merembet. Akhirnya hampir seluruh kota Bandung zona hitam, merah, dan seperti itu. Tidak pernah menjadi zona hijau. Karena itu tadi, kita selalu sembarangan, kita sembrono. Bahkan ada yang mengatakan, bohonglah COVID ini. Itu mengatakan kepada dia seperti itu. Dan Pak Dede bilang, akhirnya Pak Dede selalu bilang begini, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, ya, tinggal tunggu. Kalau kamu kena, kamu dua kemungkinan. Kalau kamu nggak cacat, kamu mati. Pak Dede cuma bilang kayak gitu. Jadi jangan ngomong, jangan sembarangan. Apalagi jangan ngomong sembarangan, lah saya nggak percaya COVID. Terbukti pertambahan kematian itu membuktikan bahwa COVID ini sangat berbahaya. Corona ini sangat berbahaya. Corona ini bukan flu biasa. Flu baru yang bisa mematikan dan sangat mematikan. Nah, ucapan kita yang tidak pakai pertimbangan dan sombong itu sembrono, yang sembrono tadi, itu yang menyebabkan kita bisa mengalami. Yang kedua, kita itu sombong. Sombong. Di sini dikatakan di ayat 21 bagian B. Kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Ya, pertimbangan dan kebijaksanaan. Tadi Pak Dede pertimbangan itu identik dengan sembrono. Kebijaksanaan identik lawannya adalah kesombongan. Kita tuh sering tidak bijaksana di hadapan Tuhan. Kita tuh sering sombong. Ah, Tuhan nggak apa-apa. Mana COVID? Ah, saya mau pergilah kemana-mana. Nggak ada tuh yang namanya COVID. Ya, tadi baru Pak Dede kesini, di tengah jalan ada pakaian orang berpakaian tentara gitu. Bukan berpakaian tentara itu bukan dia mau jaga apa-apa. Di situ tulisannya tracing COVID. Artinya apa? Banyak dari luar yang nggak boleh masuk ke kota Bandung karena takut orang membawa virus itu. Wah, itu banyak banget tadi pas Pak Dede hari ini kesini. Nah, itu membuktikan bahwa hari-hari ini banyak orang yang sengaja sombong pergi kemana-mana. Ah, gue nggak apa-apa, saya mau pergi ke Bandung, saya mau pergi ke Jakarta, saya mau pergi ke mana. Maaf ya, Pak Dede sampai hari ini bukan Pak Dede nggak bisa pergi kemana, tapi Pak Dede menjaga supaya Pak Dede jangan pergi kemana-mana, jangan artinya jangan Pak Dede tertular oleh orang lain atau Pak Dede sendiri menularkan kepada orang lain. Pak Dede hanya datang di sini sebagai tugas aja mengajar di sini, dan itu pun kita protokol kesehatan di sini jarak jauh. Ya, dengan kalian yang ada di rumah, Pak Dede selalu meet, dan itu pun dengan kalian jarak jauh. Kalaupun kalian ketemu sama saya dekat, pasti kita pakai masker, pakai hand sanitizer, bila perlu pakai disinfektan. Kita harus gunakan itu. Kita harus bijaksana. Kita harus jangan kita menjadi sombong bahwa kita itu kuat gitu ya. Jujur, saya sampai hari ini saya ini kesehatannya prima. Tapi saya mau mengatakan kepada orang, gua sombong enggak. Saya prima. Ya, saya tidak sakit, tidak segala macam. Ya. Tapi saya berusaha untuk menghindarkan diri supaya saya jangan sampai terkena virus yang mematikan. Nah, itu penting. Itu penting dalam hidup kita. Nah,
Seperti di firman Tuhan ini juga, Tuhan mengingatkan kita pada hari-hari ini dengan pertambahan korban COVID yang semakin banyak di beberapa negara. Bahkan di beberapa negara banyak sekarang negara yang dulu dikatakan COVID-nya sedikit, COVID-nya tidak ada, sekarang lockdown. Ada dia lihat di televisi, Selandia Baru itu tuh COVID-nya sedikit. Belanda sekarang, bahkan tadi dikatakan Belanda itu sudah divaksin 2 kali. Sekarang lockdown lagi. Inggris ada varian baru dan beberapa negara lain. Kita masih mending cuma di PSBB. Di sana mereka lockdown, nggak boleh keluar sama sekali. Keluar sembarangan didenda. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan sekali lagi kepada kita bahwa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Jadikan Tuhan sebagai penolong kita. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Kalau itu kita lakukan, kita bisa melewati hari-hari yang sangat berat seperti saat ini. Ya, hari-hari yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Jujur pada dikatakan sudah tidak ada para ahli yang berani mengatakan COVID ini akan hilang tahun depan. COVID ini akan hilang 1 tahun lagi, nggak ada. Coba kamu lihat di situ. Karena apa? Virus ini tidak akan hilang sebentar kalau menurut Pak Dede. Bisa sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, mungkin kita juga salah satu yang akan terkena. Nah, untuk itu kuatkan iman kita. Teguhkan iman kita. Tetapkan. Kita terus banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya. Untuk menjadikan dia sebagai kekuatan dalam hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa ya hidup seperti itu? Sini ada beberapa cara yang Pak Dede sampaikan. Ada 3 hal yang Pak Dede ingin sampaikan untuk kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai sandaran kita. Yang pertama, kita harus punya hikmat. Punya hikmat seperti Tuhan. Lihat di ayat 21. Di ayat 19. Dengan hikmat Tuhan, lihat. Tuhan pun menjadikan bumi dan langit itu pakai hikmat. Jadi Tuhan itu sudah mengajarkan supaya kita memiliki hikmat. Manusia itu bukan robot. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Kalau Allahnya punya hikmat, ya kita juga harus punya hikmat. Tapi sementara ini kita kadang tidak berhikmat. Tapi Tuhan inginkan, kalau engkau mau menjadikan Tuhan sebagai sandaran, milikilah hikmat yang daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan. Punya pengetahuan seperti Tuhan. Hikmat dan pengetahuan tidak bisa berpisah. Kalau ada hikmat pasti ada pengetahuan. Lihat di sini. Lihat di ayat 20-nya. Dengan pengetahuannya, air samudra berpencaran, awan meniupkannya. Lihat. Tuhan punya hikmat, Tuhan punya pengetahuan. Nah, miliki itu. Gunakan pengetahuan kita. Kita harus tahu seberapa bahayanya nih si COVID ini. Seberapa bahayanya corona ini. Jangan kita sok jagoan. Kita gunakan kekuatan kita. Wah, nggak ada apa-apanya. Nggak ada, wah, gitu COVID naon. Nggak, bukan kayak gitu. Kita sering kali seperti itu. Tapi kita gunakan ya pengetahuan kita. Saya sampai pernah menyelidiki berapa besar COVID ini. Saya pelajari berapa besar virus ini yang bisa mematikan seperti ini. Ternyata saya pernah baca, saya pernah cari lah di Google gitu, browsing kayak gitu. Saya melihat bahwa virus ini besarnya 400 mikron. Nah, virus-virus sebelumnya itu lebih kecil dari 400 mikron. Dia besarnya 400 mikron. Artinya kalau 400 mikron itu dia susah menembus masker. Susah untuk menembus masker karena besar butirnya.
Sedangkan masker itu bisa ditembus oleh virus yang lebih kecil dari 100 mikron. Jadi virus-virus sebelumnya justru lebih kecil, virus yang sekarang lebih besar. Dan dia juga tidak tersebar di udara. Ya, dia lebih suka menempel kepada barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, itu bahayanya. Seperti yang saya pernah rilis ya waktu itu ya. Kalau di logam itu bisa sampai 24 jam katanya. Di kayu itu sekitar 9 jam. Di kain itu sekitar 4-5 jam. Coba bayangkan kalau kita sekarang pulang, ya ini nggak ganti baju nih pulang, nggak dicuci, itu kemungkinan dia menempel. Menempelnya dari udara, nempel ke kita bukan dari situ. Kemungkinan nempelnya pada saat kita jalan, ya, pada saat kita berpapasan. Nah, kalau kita tidak berpapasan ya dengan orang atau tidak menempel ke orang, ya kemungkinan kecil untuk si virus itu nempel ke kita. Jadi kecil kemungkinan. Sebenarnya kalau menurut Pak Dede, kalau sekarang kita selalu berjauhan sama orang, ya dia tidak akan menempel ke kita. Kecuali kalau kita berkerumun, berdesak-desakan, baru dia nempel. Itu. Ya, tapi tetap Pak Dede juga walaupun tidak menempel ke tubuh Pak Dede karena Pak Dede selalu berjauhan, Pak Dede selalu mencuci baju. Wajib pulang, baju ganti, langsung cuci. Itu sudah wajib setiap hari seperti ini. Ya. Nah, itu kalau kita menggunakan pengetahuan itu, kita bisa tahu dasar virus itu. Lalu apa saja yang dia lakukan sehingga dia sangat mematikan? Dasar virus itu, dia menyerang bukan bagian sel bagian luar, tapi bagian dalam. Inti sel kita diserang. Nah, itu yang menyebabkan sel kita tidak tahan. Ya, sel kita dihancurkan sama dia, terus dia menyebar ke seluruh tubuh, dan itu kalau yang masih muda dia bisa bertahan. Yang sudah tua bahaya. Apalagi yang punya penyakit bawaan atau komorbid. Kalau orang yang sudah punya komorbid itu mudah sekali, udah selnya pecah, diseranglah yang penyakitnya itu, sudah dia nggak akan bisa bernapas. Akhirnya dia sesak napas, batuk-batuk nggak berhenti, ya flu yang berkepanjangan, akhirnya meninggal dunia. Nah, itu banyak kejadian yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya pengetahuan, kita mengerti apa yang Tuhan kasih ke kita bisa mengerti ya betapa mematikan virus ini, tapi kita bisa tahu juga bagaimana cara kita menghindarinya, bagaimana cara kita bertahan di dalamnya. Seperti Pak Dede sekarang berolahraga lagi. Pak Dede main bulu tangkis karena Pak Dede suka main bulu tangkis. Ya, Pak Dede main bulu tangkis untuk apa? Yaitu untuk supaya badan saya selalu hangat. Intinya, kalau badan kita selalu hangat, virus itu susah untuk masuk. Itu aja. Nggak perlu harus minum apa tuh yang namanya minuman-minuman yang apa sih yang pakai jahe-jahe gitu. Nggak harus selalu kayak gitu. Tapi setiap kali kalau badan kita hangat, itu kita bisa terhindar. Makanya kan pertama waktu ada COVID harus disuruh berjemur, gitu kan? Itu supaya badan kita hangat. Ya, nah inti dari semuanya itu kita gunakan pengetahuan yang dari Tuhan untuk kita tahu bagaimana cara menghadapi apa yang terjadi saat ini. Amin, amin. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu apa gunanya hikmat dan pengetahuan itu? Apa gunanya hikmat dan pengetahuan itu? Tadi mungkin sepintas sudah Pak Dede jelaskan di dalam pengetahuan. Tapi di sini kita akan pertegas lagi pentingnya hikmat dan pengetahuan itu. Yang pertama, kita lihat di ayat 22 di situ. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Kehidupan bagi jiwamu. Pengetahuan hikmat itu digunakan oleh kita untuk agar kita tetap hidup. Mau kalian tetap hidup? Mau tetap hidup? Atau sudah mau dipanggil Tuhan?
pasti semua bilang mau tetap hidup. Kalau engkau mau tetap hidup, nah gunakan hikmat dan pengetahuan. Ya, jadi jangan mudah terbawa arus yang nggak benar. Ya, nah saat ini kan sedang dilakukan vaksin. Ada yang ngomong vaksin, wah vaksin nggak mau saya divaksin, nanti mati. Itu bohong semuanya, itu hoax. Sudah ada yang divaksin sekarang ini, dia cuma bilang keluhannya apa setelah divaksin, ngantuk pak, pegal-pegal sedikit, udah cuma kayak gitu. Jangan kita sebarkan kalau vaksin itu membahayakan, vaksin itu bisa membunuh, seperti yang ada di waktu itu tuh siapa tuh di DPR tuh, siapa namanya, Rika Ciptani. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu sudah membuat orang itu yang seharusnya divaksin untuk selamat malah jadi tidak divaksin, malah jadi kena. Nggak boleh kayak gitu. Kita sebarkan kepada orang, kepada semua orang yang di sekitar kita, bahwa vaksin itu aman. Vaksin itu bisa menjaga kita tetap hidup. Ya, itu Tuhan kasih jalan loh itu. Ya, Tuhan kalau kasih sesuatu, misalnya sekarang kasih wabah, Tuhan tuh pasti kasih jalan keluarnya. Kalau Tuhan tuh tidak membiarkan, buktinya sekarang vaksin secepatnya bisa ditemukan. Nah, kita harus lakukan itu, gunakan hikmat dan pengetahuan kita untuk itu. Jangan kita sebar lagi kebohongan-kebohongan kepada orang tentang bahwa vaksin itu berbahaya. Jangan. Itu tugas kalian, tugas anak-anak tugas anak-anak yang di SMP Baptis itu untuk mengatakan kepada orang tua dan kepada orang lain. Pak Dede mah kalau sekarang ada aja saya sudah langsung mau divaksin. Ini guru-guru katanya nanti bulan Maret atau April mau divaksin. Saya menunggu. Saya masih cepatnya pengen divaksin. Karena saya tahu vaksin itu sangat membantu saya untuk tetap hidup, dan dia bisa memperkuat herd imun kita. Ya, nah itu yang terpenting kalau kita gunakan hikmat dan pengetahuan. Yang kedua, supaya kita dapat bertahan di dalam segala hal. Lihat ayat 24 dan 25. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Terkejut kenapa? Terkejut kenapa? Kau harus tahu dulu. Terkejut kenapa? Banyak bencana sekarang. Banyak kejahatan. Ya. Lihat bulan-bulan ini. Bencana di mana-mana, banjir di mana-mana, tanah longsor. Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, ketika kita menggunakan hikmat dan pengetahuan, dikatakan tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Engkau tidak takut. Karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menjaga kita. Itulah gunanya kita memiliki hikmat dan pengetahuan, ya, dan hidup selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Kekejutan, gempa, segala macam kayak gitu. Ya, nggak usah takut. Kenapa? Atau kepada kebinasaan. Lihat, ada kebinasaan. Nggak usah takut. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita siap. Kita harus siap. Karena apa? Tuhan yang akan menjadi penolong kita, tameng kita, yang membentengi hidup kita, yang menjaga hidup kita. Itulah. Ya, nggak usah takut. Tetapi kalau engkau orang pasif, binasa. Tapi kalau engkau orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jaga. Amin. Amin anak-anak. Jadi di sejak muda ini tetapkan imanmu terus. Ya. Ya, walaupun godaan di masa mudamu sangat banyak, tapi engkau bisa berpengharapan kepada Tuhan. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, agar jalan kita aman. Tuh lihat. Lihat, kita lihat di sini. Di ayat 23. Ayat 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Lihat, kalau kita pakai hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, jalanmu akan aman. Kita tidak akan terantuk karena jalan kita terang. Hati kita penuh kedamaian bersama Tuhan. Sekalipun wabah sekarang sedang merebak,
tapi kita tenang. Itu penting. Ya, itu penting ya anak-anak ya. Jadi begitu juga ketika kamu belajar di rumah, kita tenang gitu belajar, nggak usah takut. Belajar dengan baik gitu ya. Belajar pakai hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Oke? Nah, lalu yang keempat, agar kita terhindar dari cerah. Ini ayat 26 lihat. Ayat 26, kita lihat ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jerat apa? Oh, banyak jerat. Jerat perangkap si burung. Nah, itu yang si iblis yang siap merenggut kamu dari Tuhan. Wah, kalau sekarang jeratnya apa? Kalau kalian jerat yang paling berat buat kalian apa? Game. Aduh, itu paling berat ya. Saya tanya sama kamu, jujur ya di sini saya tanya. Antara game dengan belajar, kamu lebih berat mana? Gak usah dijawab, saya tahu. Saya udah tahu jawabannya. Tapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan, engkau bisa memilah-milah. Engkau tidak harus selalu main game. Tidak juga bisa belajar, tidak harus juga belajar. Kamu pakai, karena belajar terus pun kamu akan stres. Main game juga itu bisa merusak. Apa yang dirusak dari itu? Mata, telinga, otak. Kalau kamu main lebih daripada 5 jam, radiasi dari handphone itu akan merusak ini. Cukup dirusak ini. Nanti kamu di usia sekitar 30 tahun tiba-tiba kena kanker otak aja. Tiba-tiba matamu mendekati kebutaan. Nah, itu harus diwaspadai. Karena semakin hari semakin kesini itu radiasi semakin kuat. Karena kita setiap hari main, Pak Dede juga ngeri. Setiap hari main laptop sama handphone, emang nggak ngeri. Pak Dede kalau bikin soal pakai handphone itu, pakai laptop itu sudah sampai berapa jam. Makanya Pak Dede suka istirahat dulu, suka tidur dulu gimana. Nanti dilanjutkan. Pak Dede mau menghindar dari, kalau enggak ngeri. Ya, itu salah satu jerat yang berbahaya. Banyak lagi jerat-jerat. Nah, itu saja beberapa hal yang bisa saya Pak Dede sampaikan. Jadi sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai sandaran kita agar kita tetap hidup di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Kalau itu kamu lakukan, maka saya percaya Tuhan akan membimbing hidupmu dari sejak dini sampai engkau nanti, bahkan sampai nanti, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bertumbuh dan berakar di dalam setiap hati kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadikan kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Dan kami percaya firman itu akan tumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita. Dan firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Karena di dalam firman itu ada pengharapan. Dan Tuhan juga yang menjadi pengharapan. Dan biarlah mulut kita selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita katakan lagu ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan lebih lagi bersama. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, Dialah pengharapan hidup. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, hanya kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah.